Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di sini di acara webinar bersama Daftaro. Perkenalkan, saya Claudia dari Daftaro yang akan menjadi pemandu acara selama webinar malam ini berlangsung. Tema webinar kali ini mengangkat tema yang sangat menarik, khususnya kesehatan pada gigi dan mulut, karena tema kita kali ini adalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi, yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kami, Dr. Gigi Felicia Septiana Tenggara. Beliau saat ini praktek di berbagai klinik, di antaranya di klinik Wisma Husada, di klinik Dr. Gigi Lina Purnama Spesialis Ortodonsia, dan di klinik Dr. Gigi Stefani Aldelina Spesialis Konversasi Gigi. Baik, pertama-tama kepada rekan-rekan Daftaro, saya sampaikan, untuk tidak lupa mengisi daftar link kehadiran yang telah admin kirim melalui Zoom, dan tidak lupa untuk mengisi survei pada tema webinar malam ini, karena di akhir acara nanti saya akan membacakan hasil survei yang telah rekan-rekan Daftaro isi. Dan tak lupa kepada rekan-rekan Daftaro juga untuk mengganti username kalian sesuai dengan username yang telah kalian isi di Google Form _kota asal. Jadi contoh saya, Claudia _Surabaya. Rekan-rekan Daftaro juga diharapkan untuk menyalakan kamera Zoom kalian dan mengganti background yang telah admin kirim pada grup WhatsApp webinar malam ini. Baik, sebelum kita mulai acara webinar malam ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pertama-tama kita akan menampilkan mengenai video aplikasi Daftaro. Nah, bagi rekan-rekan Daftaro yang mungkin baru pertama mendengar ataupun yang sudah mengenal Daftaro, bisa nih langsung di-download dan ditonton videonya mengenai tata cara penggunaan pelayanan kesehatan di Daftaro. Berikut videonya. Wow, sangat mudah bukan untuk menikmati pelayanan kesehatan di Daftaro. Cukup tinggal download aplikasi Daftaro di App Store ataupun di Play Store. Nikmati pelayanan kesehatan di Daftaro untuk bisa memilih pelayanan kesehatan secara konsultasi online ataupun home care. Daftaro memiliki berbagai macam fasilitas dan berbagai macam tenaga kesehatan, di antaranya dokter umum, dokter gigi, dan berbagai macam dokter spesialis. Kita juga ada perawat, fisioterapis, dan ahli gizi.
Nah, bagi rekan-rekan Daftaro bisa di-share nih ke saudara, orang tua, ataupun ke tetangga untuk bisa menikmati pelayanan kesehatan di Daftaro. Aplikasi Daftaro, pelayanan kesehatan mudah dan nyaman. Baiklah, tibalah kita di inti acara webinar malam ini, yaitu penyampaian materi webinar yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kami, Dr. Gigi Felicia Septiana Tenggara. Kepada Dr. Gigi Felicia, saya persilahkan. Malam, dokter. Dr. Felicia. Nah, sambil menunggu Dr. Felicia, saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan Daftaro untuk mengganti username kalian sesuai dengan username yang telah kalian isi di Google Form _ kota asal. Jadi contoh saya, Claudia _ Surabaya. Rekan-rekan Daftaro juga diharapkan untuk menyalakan kamera Zoom kalian dan mengganti background yang telah admin kirim di grup WhatsApp webinar malam ini. Tak lupa juga rekan-rekan Daftaro untuk mengisi link daftar kehadiran yang telah admin kirim dan mengisi survei pada tema webinar malam ini yang akan saya bacakan di akhir acara webinar malam ini. Maka dari itu, rekan-rekan Daftaro diharapkan untuk tidak meninggalkan acara webinar malam ini sampai selesai. Baik, Dr. Felicia sudah siap? Malam, dokter. Halo, Dr. Felicia. Oh, sudah, halo. Halo. Malam, dokter. Oh ya, selamat malam. Apa kabar, dokter? Oh ya, baik, Mbak. Baik, kali ini Dr. Felicia akan menyampaikan materi pada webinar malam ini yang berjudul Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Masa Pandemi. Betul ya, dokter? Baik, kepada Dr. Felicia, saya persilahkan. Iya. Ya, selamat malam kepada tim Daftaro, kepada Mbak Claudia yang sudah membacakan CV saya, dan kepada teman-teman sekalian. Kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya mengenai pelayanan kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi. Sebelumnya saya berterima kasih juga telah diberi kesempatan untuk menjadi pembicara pada webinar Daftaro kali ini. Nah, saya mulai untuk yang pertama, untuk COVID-19. COVID-19 yang sudah kita dengar, ya kan, itu adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Jadi dia adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan pada akhir bulan Desember 2019. Kalau dulu namanya masih disebut penyakit, tapi karena dia sudah menyebar ke berbagai kota, di berbagai daerah, di berbagai belahan dunia, sekarang COVID disebut lagi sebagai pandemi. Nah, karena tingginya kasus COVID-19, sehingga tidak hanya berdampak pada kesehatan saja, dia juga berdampak pada beberapa aspek, seperti aspek ekonomi, kemudian sosial budaya, politik, dan juga meresahkan masyarakat Indonesia. Next slide. Nah, jadi ada beberapa langkah penanggulangan COVID yang digunakan untuk memutus rantai penularan, yang disebut juga dengan
kebiasaan baru atau new normal. Jadi kalau dulu mungkin kita kalau berangkat keluar misalnya ke pasar atau ke supermarket, kita nggak pakai masker juga nggak apa-apa. Tapi karena sekarang kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19, jadi kita harus menggunakan masker kalau keluar. Jadi kalau nggak pakai masker, ada sesuatu yang terlupa. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan mencuci tangan. Ya, misalnya kita habis pegang sesuatu, misalnya kita habis pegang dari luar, pegang yang kotor, ya kan, pegang handle pintu, atau pegang benda-benda, misalnya ada paket kiriman dari Gojek, itu kita harus wajib cuci tangan. Terus yang ketiga, kita harus mengecek suhu tubuh. Kemudian yang keempat, kita harus menjaga jarak kalau misalnya ada orang yang sakit, misalnya batuk atau pilek atau sakit lainnya. Terus yang kelima, jangan menyentuh daerah mata, terus hidung dan mulut. Terus yang keenam, kita harus beristirahat di rumah ketika keadaan kita sedang sakit atau tidak fit. Jadi ini memang yang harus diterapkan di new normal, karena memang kita kan COVID tidak akan pernah bisa hilang. Jadi ya ini yang harus kita terapkan. Ada 6 hal tadi. Kemudian next slide. Jadi kalau di sini ada tulisannya, if you are at high risk of severe COVID-19, protect yourself. Jadi ini adalah kalau misalnya kita menderita COVID-19, tapi dengan risiko yang sangat tinggi. Jadi kan kalau untuk menderita COVID kan ada yang tahapannya dari yang ringan, kemudian yang sedang, sama yang berat. Jadi kalau yang berat, itu di sini dia tulis, wash your hands often. Jadi harus lebih sering mencuci tangan. Sama ya, jadi yang kedua, juga membersihkan dan mendesinfeksi seluruh permukaan dan permukaan benda yang habis kita pegang. Kemudian yang ketiga, menghindari memegang mata, hidung, dan mulut. Yang keempat, menjaga jarak 1 meter dengan orang lain, and avoid crowded space, dan menghindari daerah yang ramai, yang berkerumun orang. Terus yang kelima, menghindari kontak dengan seseorang yang menderita demam atau batuk. Terus yang terakhir, maintain a healthy routine, example, exercise daily and eat nutritious food. Jadi menerapkan rutinitas atau pola hidup sehat seperti berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Jadi hampir sama dengan kebiasaan baru tersebut gitu. Cuma biasanya kalau kita sudah risiko tinggi, biasanya memang kita diisolasinya di rumah sakit gitu. Next slide. Nah, terus yang next slide keempat, dampak infeksi COVID terhadap pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Jadi dampaknya itu sekarang kadang waktu di tahun 2019 dan 2020 karena COVID itu sudah meninggi ya. Jadi kasusnya kan merah gitu ya. Jadi banyak dokter gigi yang memang dia nggak mau terima pasien karena berisiko, karena memang banyak dikabarkan juga banyak dokter gigi atau sejawat kami yang meninggal dunia akibat COVID. Jadi memang ada tata cara urutan sebelum masuk ke praktek dokter gigi yang nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Jadi virusnya itu memang kenapa kok kita harus menggunakan masker ya kan? Karena kita ingin melindungi bagian hidung dan mulut ya kan. Biasanya kalau orang pakai masker tuh kan diturunkan gini ya kan. Jadi percuma dia pakai masker tapi hidungnya kelihatan gitu kan, atau mungkin mulutnya dilubangi jadi kayak nggak ketutup masker gitu ya. Jadi cara transmisi atau cara penularan infeksi ada 5, yaitu yang pertama adalah batuk. Jadi kalau orang batuk itu kan dia mengeluarkan seperti dahak. Nah, memang kita harus menjauh. Atau yang kedua, itu bersin atau pilek ya kan. Terus yang ketiga,
bernafas yang cepat. Yang keempat, aktivitas berbicara. Dan yang kelima, tindakan perawatan gigi. Jadi dia memang menular lewat 5 hal tersebut gitu. Jadi kalau memang cara penggunaan masker, jadi harus dia yang benar menutupi hidung dan mulut. Kemudian yang bagian hidungnya memang agak ditekan gini ya. Jadi memang sesuai hidung masing-masing. Kemudian next slide. Baik, kepada rekan-rekan Daftaro mungkin ada sedikit gangguan teknisi ya. Jadi saya ulangi lagi kepada rekan-rekan Daftaro untuk mengisi link daftar kehadiran yang telah admin kirim dan juga untuk mengisi survei pada tema webinar malam ini yang akhir acara nanti akan saya bacakan hasilnya yang telah kalian isi. Nah, rekan-rekan Daftaro juga diharapkan untuk mengganti username kalian sesuai dengan username yang telah kalian isi di Google Form _kota asal dan nyalakan kamera Zoom kalian mengganti background yang telah admin kirim di grup WhatsApp webinar malam ini. Baik, kepada rekan Daftaro untuk sabar menunggu karena memang dari tim kami memang ada sedikit gangguan teknisi. Kepada Dokter Felicia juga mungkin bisa disampaikan dokter secara lisan bagaimana tata cara pelayanan kesehatan gigi dan mulut, apalagi khususnya di masa pandemi nih dok. Jadi memang kan di masa pandemi ini kita memang disarankan untuk tidak keluar rumah ya dok ya. Kalau bisa semua aktivitas dalam rumah. Di rumah aja. Iya betul. Kalau memang bisa di rumah, mungkin itu salah satu kendala ya dok ya dari kita. Apalagi kalau semisal ada rekan-rekan Daftaro yang mungkin misalnya pas sakit gitu. Iya, mungkin rekan-rekan Daftaro memiliki bayi atau anak ya dok ya, yang mungkin kita sebagai orang tua merasa khawatir nih dok, kalau enggak langsung dilakukan tindakan ya dok ya oleh dokter spesialis gigi. Jadi mungkin ada saran juga dokter gimana cara kita sebagai orang tua ataupun sebagai orang yang bisa menangani kesehatan gigi melalui virtual gitu dok, tanpa harus keluar rumah. Mungkin nanti di akhir bisa disarankan juga gitu dok ya ke kita semua ya dokter ya. Oh ya, boleh. Siap. Ini PPT-nya sudah ready? Oh ya sudah, Mbak. Oke, siap dokter. Bisa dilanjut dokter Felicia? Iya, jadi tak lanjutkan ya Mbak. Jadi Boleh, yang tadi kan ada cara penularannya. Terus ini ada rantai penularannya. Jadi memang ada 6. Langsung next slide berikutnya aja Mbak. Langsung di bagian gambarnya aja. Dibagannya. Nah, jadi kalau ada 6, yang pertama itu memang rantai penularannya dari agen infeksi COVID-19 sendiri, kan tadi disebabkan oleh virus, ya kan? Nah, yang pertama itu virusnya sendiri. Kemudian yang kedua adalah tempat virusnya tersebut bisa berkembang biak atau jadi tempatnya. Biasanya kalau di manusia, dia itu hidupnya di saluran pernafasan atas dan bawah, kemudian kelenjar air liur dan saluran pencernaan. Jadi tempat hidupnya virus tersebut. Kemudian yang ketiga, itu pintu keluar. Bagaimana bisa dia keluar ya kan? Kalau kita batuk atau kita bersin ya kan, atau kita bicara dengan orang tapi kita dalam keadaan sakit gitu. Kemudian yang keempat, cara penularannya yaitu bisa melalui tangan. Jadi mungkin kita habis pegang uang atau pegang permukaan benda yang kita nggak cuci tangan,
atau kita kondisi lingkungan di sekitar kita kurang baik, mungkin banyak orang yang sakit gitu. Makanya sekarang kalau zamannya COVID itu kalau orang mau berkunjung ke rumah sakit pasti harus di swab dulu ya. Jadi pengunjung yang menemani itu harus di swab dulu dan biasanya tidak ada jam berkunjung. Jadi untuk membatasi supaya kondisi yang ada di rumah sakit itu steril. Kalau kita memasukkan orang terus misalnya kan kita nggak tahu ya orang itu datangnya dari mana. Mungkin dia bawa virus atau dia mungkin nggak ada gejala batuk atau pilek tapi dia membawa jadi sebagai agennya gitu takutnya kan bisa menulari yang lain gitu. Kemudian yang kelima itu pintu masuknya. Jadi dari mata, hidung, dan mulut. Dan yang keenam adalah tubuh kita yang rentan. Jadi misalnya kita mempunyai penyakit seperti penyakit jantung atau penyakit kencing manis atau penyakit darah tinggi. Kalau misalnya terkena COVID itu juga bisa menyebabkan semakin parah gitu karena ada penyakit bawaan. Jadi ada 6 hal tadi. Jadi daripada baca slide saya yang kepanjangan, jadi diringkas saja. Jadi yang pertama itu karena virusnya sendiri yaitu SARS-CoV-2. Kemudian yang kedua adalah tempatnya dia bertumbuh gitu ya di bagian pernafasan dan kelenjar air liur. Kemudian yang ketiga itu pintu keluarnya. Dia keluarnya berarti melalui batuk atau ketika kita bersin. Kemudian yang keempat, cara penularannya. Cara penularannya berarti bisa lewat tangan yang belum dicuci atau kita memegang benda-benda yang kotor gitu. Terus yang kelima dari pintu masuknya. Jadi mata, hidung dan mulut. Jadi biasanya orang-orang tuh pakai itu ya face shield. Jadi supaya nggak terkena kontaminasi. Terus yang keenam dari keadaan kondisi seseorang tersebut atau namanya susceptible host. Jadi seseorang yang keadaan imunnya itu kurang baik, jadi misalnya menderita penyakit kencing manis, diabetes atau gizi buruk itu juga kalau misalnya terkena COVID dia menyebabkan lebih parah daripada seseorang yang tidak mempunyai penyakit bawaan tersebut. Next slide. Jadi potensi penularan dari virus SARS-CoV-2. Jadi biasanya jika seseorang yang menghirup droplet atau aerosol. Jadi kita terangkan dulu ya kalau droplet itu biasanya kalau orang batuk atau orang bersin itu biasanya kan dia mengeluarkan percikan kan. Nah biasanya dia cuma jaraknya pendek jadi nggak jauh. Tapi kalau aerosol itu biasanya kita waktu melakukan tindakan perawatan gigi mungkin bisa dibantu ya Mbak Claudia di slide kelima ya. Oh, iya, baik dokter. Ya jadi kan di situ ditulis sebelumnya Mbak. Ya jadi droplet more than 5 microns happens when someone's mouth, nose, or eyes come into contact with respiratory droplets from an infected person. Jadi biasanya dia keluar dari mulut, hidung, atau seseorang yang terinfeksi. Jadi droplet itu yang besar itu ya, yang butirannya besar. Jadi biasanya dia lebih dari 5 mikron. Jadi kalau diukur itu, kalau droplet itu kalau misalnya kita meludah, itu kan kita kelihatan ya, seperti percikan gitu, dahak. Lebih dari 5 mikron ukurannya kalau di mikroskop. Jadi dia keluar kalau orang batuk atau bersin, pokoknya yang terinfeksi, nah itu namanya droplet. Tapi kalau aerosol, dia lebih kecil ukurannya dari droplet, yaitu less than 5 microns. Kurang dari 5 mikron. Jadi biasanya the virus is present in particles that are so small, they can remain suspended in the air longer and travel distances greater than 1 meter. Jadi dia
ukurannya lebih kecil, ya kan? Lebih kecil, jadi dia lebih kecil dari droplet. Terus dia juga bisa bertahan lama ya. Jadi kalau droplet itu biasanya jaraknya cuma kurang dari 1 meter, tapi kalau aerosol itu dia sampai lebih dari 1 meter dan dia juga bisa bertahan lama. Misalnya kita melakukan di ruangan perawatan gigi. Jadi ada orang yang giginya lubang, terus kita bur gitu ya. Itu kan ada cipratannya yang memang kita secara kasat mata kita nggak bisa lihat. Nah itu biasanya itu namanya aerosol kecil gitu. Jadi kan kalau bor itu kan mengeluarkan seperti cairan-cairan yang kita ada kayak percikan-percikan yang kita nggak bisa kelihatan. Nah itu ukurannya kurang dari 5 mikron dan jaraknya lebih dari 1 meter dan biasanya dia itu bisa menempel di baju. Jadi dia bisa bertahan itu 6 sampai 8 jam. Makanya dokter gigi itu memang kalau untuk perawatan di masa pandemi memang ya harus menggunakan APD yang lengkap ya. Jadi harus ada protokol-protokol yang nanti bisa dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian ke slide berikutnya ya Mbak Claudia. Ya, jadi potensi penularan ya kan ya di slide ini aja. Jadi biasanya kalau orang sehat ya kan menghirup, nah droplet atau aerosol dari seseorang yang terkontaminasi, baik dia bergejala atau enggak, jadi bisa penularannya. Jadi kalau misalnya orang itu kadang-kadang nggak ada gejala, jadi dia aman-aman aja, tapi dia bisa terkonfirmasi COVID gitu. Jadi COVID itu nggak selalu bergejala, jadi dia juga nggak ada gejalanya, dia juga bisa terkena COVID. Jadi untuk tingkat resiko dari pekerjaan-pekerjaan ya biasanya kan ada banyak pekerjaan seperti kasir ya kan, terus ada yang jadi manajer, dokter gigi itu tingkat resikonya paling tinggi. Karena pastinya kan dia melihat di mulutnya pasien ya kan pasti dia ada jaraknya, biasanya jaraknya itu kan 1 meter. Tapi kalau kita terlalu jauh pasti kita kan untuk ngelihat gigi mana yang berlubang kan kita pasti nggak seberapa kelihatan gitu. Jadi biasanya kalau semasa pandemi, biasanya tindakan-tindakan yang dihindari itu seperti pembersihan karang gigi, itu kan dia mengeluarkan aerosol ya, jadi kan mengeluarkan air sama angin. Nah biasanya itu dihindari waktu pandemi COVID atau misalnya ngebur gigi. Jadi dulu kalau masa pandemi COVID, biasanya kalau di klinik saya itu kalau ada orang sakit gigi yang dikerjakan yang emergency aja yang parah. Misalnya bengkak gitu ya. Jadi dikasih medikamen atau diberikan obat minum gitu. Biasanya diberikan antibiotik dan anti nyeri. Tapi kalau cuma konsultasi biasa, biasanya bisa konsultasi lewat aplikasi online, jadi seperti Daftaro. Jadi kita melakukan ada telemedicine. Jadi pasiennya itu nggak usah perlu datang ke tempat praktek kita, karena kan jadi lewat kuesioner gitu ya. Nanti yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Claudia di awal-awal, mungkin nanti kalau mau ada yang ditanyakan bisa tanya di akhir PPT saya. Jadi biasanya dilakukan cuma tindakan emergency, kemudian pemberian obat gitu, sama konsultasi. Dan konsultasinya itu juga ada meja, jadi antara dokter sama pasien, dia ada meja seperti akrilik gitu ya. Jadi untuk membatasi, meskipun kita sudah pakai masker, tapi kadang kan pasien tuh kadang kalau dikasih tahu, ayo Bu pakai masker gitu ya, nggak pakai gitu, sudah pakai masker kain, terus dicopot sampai ke bawah. Nah, jadi untuk supaya penularannya itu bisa berkurang gitu. Next slide. Jadi itu ada screening ya, nanti bisa dibaca sendiri. Jadi kalau pasien sehat itu bisa dilakukan tindakan. Jadi ada pasien yang sehat, terus ada pasien yang suspek, dan pasien yang terkonfirmasi yang beneran COVID. Jadi kalau pasien sehat ya berarti dia di antigen atau di swab PCR dia negatif.
Tapi kalau dia suspek, mungkin dia di antigennya positif, tapi di PCR-nya. Jadi kalau antigen positif itu belum tentu PCR-nya itu positif gitu. Terus kasus-kasusnya juga ada yang emergency, ada yang urgent, dan ada yang elektif. Jadi biasanya memang kalau kita menangani pasien waktu zamannya COVID disesuaikan kasusnya. Misalnya kalau cuma bersihkan karang gigi biasa, dia enggak urgent. Cuma untuk supaya bagus giginya, ya biasanya kita kasih ditunda dulu Bu, karena sekarang kan masih musimnya COVID. Tapi kalau misalnya dia ada seperti pembengkakan, sampai dia kesulitan bernafas, ya kan biasanya memang harus dilakukan tindakan segera. Jadi dilihat kasusnya yang mana yang termasuk dari ketiga tersebut. Jadi biasanya alternatif perawatan itu bisa kita melakukan ditunda perawatannya dengan kita memberikan alasan yang jelas. Terus yang kedua, bisa kita lakukan pemberian resep obat, atau misalnya kalau di klinik itu tidak ada alatnya, kita bisa lakukan rujukan ke Vaskes 2 atau rumah sakit. Kemudian jangan lupa kita melakukan setiap pergantian pasien, kita melakukan sanitasi ruangan, kemudian pengelolaan limbah medis. Jadi antara satu pasien dengan pasien yang lain itu kita beri jarak sekitar 15-30 menit. Jadi untuk kita membersihkan lampu, kemudian dental unitnya, ya kan? Kemudian alat-alatnya kita semprot dengan menggunakan desinfektan. Next slide. Nah, ini pencegahan transmisi COVID di praktek dokter gigi. Jadi yang pertama, kalau ada pasien datang, biasanya kalau saya ya pasien tuh, kalau saya di klinik yang di Pakuwon, yang punya dokter Lina, biasanya pasien tuh memang kita batasi. Jadi karena saya bekerja prakteknya dari jam 5 sampai jam 8, kita batasi satu hari hanya menerima 3 pasien, dan itu pun harus dilakukan appointment atau perjanjian terlebih dahulu. Jadi kalau ada pasien yang langsung asal datang, nggak pakai perjanjian, kita bisa jadwalkan di hari lain. Jadi untuk menghindari kerumunan, jadi sudah ada jadwalnya jam 5 sampai jam 6 pasien A. Nanti setengah 7 sampai jam 7 misalnya pasien B, terus jam setengah 8 sampai jam 8 pasien C gitu. Kemudian yang kedua, step pertama ya pasien datang itu kita juga harus melakukan cek suhu. Cek suhu jadi pasiennya tuh suhunya normal atau tidak normal. Kalau dia nggak normal misalnya agak demam, kita bilang pasiennya untuk melakukan perawatannya ditunda di hari lain. Kemudian dan dokternya jangan lupa untuk menggunakan APD. Jadi APD itu alat pelindung diri ya. Jadi yang mulai dari penutup kepala, kemudian kacamata, ya kan, face shield, terus masker, hazmat, terus juga pakai penutup sepatu, handscoon. Jadi maskernya tuh yang 2 lapis gitu ya. Biasanya N95 yang bulat baru dilapisi masker medis. Kalau sudah dicek semua oke. Terus yang kedua, sebelum perawatan. Jadi sebelum perawatan biasanya pasiennya duduk di ruang tunggu, terus berkumur dengan menggunakan betadine obat kumur ya. Jadi bisa menggunakan betadine obat kumur, ditunggu 30 detik sampai 1 menit, kemudian baru dibuang. Dan biasanya diberikan seperti lembar screening ya. Jadi suruh ngisi pasiennya, ada batuk, pilek, terus ada demam atau enggak dalam 1-14 hari terakhir, atau ada yang berkontak dengan keluarga yang terkonfirmasi COVID gitu. Kalau misalnya semuanya sudah oke, baru yang ketiga kita melakukan perawatan. Perawatan biasanya kita pilih yang urgent terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, setelah perawatan, jadi kita mensterilkan gagang pintu, kemudian meja-meja, kursi, dan dental unit di tempat praktek. Terus kita juga membuang sampah medis dan non-medis. Jadi kita sendirikan. Jadi sampah yang medis kita buang ke tempat sampah yang medis, sampah yang non-medis seperti sisa makanan, kita buang yang
di tempat yang non medis. Next slide. Ya, jadi ini tadi alat pelindung diri ya untuk dokter gigi. Biasanya memang kalau dokter gigi itu kalau cuma pakai baju biasa aja, takutnya kan tadi yang saya sudah bilang, ada aerosol yang dia sifatnya itu menempel di baju. Nah, kalau kita nggak pakai alat pelindung diri, takutnya kita misalnya pulang ke rumah masih menempel, kan kita bisa berbahaya terhadap orang yang ada di rumah gitu, mungkin ada adik atau papa atau mama gitu. Jadi ini ada kacamata ya kan, terus ada masker N95, terus ada sarung tangan ya, terus penutup kepala atau hair cap, terus ada biasanya pakai boot gitu ya, jadi dari atas ujung rambut sampai ujung kaki itu ditutup semua, jadi pakai boot atau shoe cover. Terus biasanya pakai baju dokter atau surgical scrub dulu, baru dilapisi dengan menggunakan hazmat. Nanti kalau mau tahu lebih lanjut bisa dilihat di PPT ini. Next slide. Jadi gejala dari pasien COVID itu biasanya bisa gejala ringan, sedang, atau berat, atau tanpa mengalami gejala apapun gitu. Nah, biasanya untuk periodenya itu biasanya kurang lebih 5-6 hari. Jadi biasanya kalau kena gitu nggak langsung, jadi 5 atau 6 hari dia baru muncul gejalanya. Gejalanya biasanya seperti demam, terus batuk, lelah, terus ada gejala-gejala lain, tapi nggak semuanya orang itu bisa mengalami ini. Jadi bisa diare, terus hilang penciuman, nyeri dada, pilek, dan ruam-ruam pada kulit. Next slide. Jadi dampak infeksi COVID, jadi kan tadi sudah dibahas di PPT yang awal, itu bisa berdampak kepada ekonomi, politik, sosial, budaya. Jadi biasanya ekonomi, jadi kebanyakan kalau masa pandemi, jadi banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, jadi banyak yang bekerja dari rumah, jadi work from home ya, WFH. Ya kan ekonominya jadi akibatnya menurun gitu kan, nggak masuk kantor gitu ya. Terus meningkatnya jumlah dokter gigi yang terpapar COVID gitu. Jadi biasanya karena dokter gigi itu kadang ya dulu itu karena belum ada alat pelindung diri yang level 3, jadi dulu itu ya cuma pakai masker, baju biasa, dokter giginya menangani akhirnya banyak yang meninggal ya. Terus yang ketiga, meningkatnya potensi virus terhadap dokter gigi, pasien, dan petugas lain saat pelayanan berlangsung. Jadi apalagi kalau di klinik seperti BPJS itu kan pasti pasiennya kita banyak datang dari luar kota atau luar pulau atau luar daerah. Jadi nggak menutup kemungkinan mereka itu juga membawa potensi virus. Terus yang keempat, menurunnya status kesehatan gigi dan mulut di masyarakat. Jadi karena banyak dokter gigi yang tutup, sehingga kesehatan gigi dan mulut itu tidak dirawat. Jadi karena banyak yang tutup, akibatnya penyakit gigi dan mulut itu masih tinggi kasusnya. Kemudian yang kelima, FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti klinik atau puskesmas hanya memberikan pelayanan untuk kasus-kasus emergensi. Jadi untuk kasus-kasus yang misalnya elektif itu biasanya nggak ditangani gitu, ditunda, akhirnya ditunda sampai beberapa tahun. Terus yang keenam, memicu timbulnya masalah kesehatan mental tenaga kesehatan gigi dan mulut. Jadi dokter gigi atau perawat gigi biasanya dia juga kalau mau menangani pasien dia cemas ya, cemasnya berlebihan. Nanti takutnya bisa terkena. Jadi gini ya
mau nggak dikerjakan itu salah gitu ya, dikerjakan itu salah. Dikerjakan itu nanti takutnya terkena COVID terus meninggal, nggak dikerjakan. Nanti takutnya pasiennya lapor ke misalnya ke pihak BPJS, kok nggak dikerjakan gitu kan. Kalau dikerjakan takutnya nanti kita yang malah meninggal gitu. Jadi dilema gitu ya. Terus yang terakhir memberikan citra buruk terhadap fasilitas kesehatan karena kan memang nggak puas. Jadi mau dibur tapi kok ditunda terus dok, seminggu ditunda, 2 minggu ditunda. Kapan dok dilakukan tindakan gitu. Jadi kalau melakukan tindakan, iya kadang-kadang banyak yang sudah pakai masker N95 tapi masih itu. Jadi banyak yang sejawat dokter gigi yang meninggal gitu. Next slide. Jadi upaya memutus rantai COVID ya kan. Jadi upayanya yang pertama berdoa ya. Jadi sebelum berangkat atau misalnya kita mau pergi ya kan, nggak harus pergi ke praktek, pergi kemana aja kita berdoa meskipun kita sudah memakai APD yang lengkap ya kan. Kita sudah, iya kadang-kadang sudah seperti itu, tapi tidak lupa berdoa dengan yang di atas. Terus yang kedua, kita lakukan lockdown ya kan. Jadi memang kita hindari tempat-tempat yang ramai. Jadi kan ada ya dulu pembatasan sosial berskala besar. Kalau sekarang mallnya sudah dibuka sampai jam 10, kalau dulu jam 8 sudah ditutup, sudah disuruh satpam keluar, ayo keluar-keluar gitu. Terus yang ketiga, social distancing, menjaga jarak dengan orang lain kurang lebih 1-2 meter. Terus hindari berkontak langsung. Terus melakukan penyemprotan ya. Jadi kita ketika kita memegang benda dari luar, terus disiplin untuk mengisolasi diri. Jadi kalau misalnya kita tahu itu kita sakit, ya kita mengisolasi diri. Jadi di kamar itu hanya ada saya misalnya. Jadi orang lain itu jangan berkumpul gitu. Jadi mengisolasi diri. Terus jangan lupa mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Terus memeriksakan kesehatan diri. Jadi kesimpulannya, kita harus proaktif dalam rangka untuk memutus rantai penularan penyebaran pandemi COVID. Jadi antara pemerintah dan masyarakat gitu. Next slide. Jadi ini hampir sama ya dengan slide yang sebelumnya. Bisa dibaca, jadi gunakan masker, jaga jarak, kemudian hindari kontak langsung. Batasi menggunakan transportasi publik kecuali mendesak. Jadi misalnya kalau kita posisinya mendesak, jadi kita gunakan transportasi sendiri. Terus jika Anda tidak sehat, jalankan isolasi mandiri, cuci tangan dengan menggunakan sabun dan hindari kerumunan. Sekian presentasi dari saya. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa ditulis di kolom Q&A. Terima kasih. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Ini sudah Ya, ada beberapa sama-sama. pertanyaan dokter dari rekan-rekan Daftaro. Saya bacakan ya dokter ya. Oh iya. Oh iya, Dari sambil tulis dulu ya Mbak. boleh. Dari Fitri Putri Ani dok. Malam iya. dokter, bagaimana cara membersihkan karang gigi? Apakah harus datang ke dokter gigi atau memang bisa dilakukan secara mandiri? Terima kasih. Oh iya. Ini langsung dijawab atau gimana Mbak? Boleh dokter langsung dijawab. Monggo. Jadi biasanya karena kalau sekarang PPKM-nya sudah level 1, jadi kalau membersihkan karang gigi biasanya sih bikin janjian dengan dokter giginya. Jadi diatur misalnya jadwalnya besok jam 10 sampai jam 11. Jadi pasiennya kadang ada beberapa klinik atau rumah sakit meskipun PPKM level 1 dia tetap mengharuskan minta data swab gitu. Jadi swabnya boleh antigen atau PCR. Kalau hasilnya negatif, terus biasanya diukur seperti suhu tubuh, ada batuk, pilek, atau ada demam. Kalau misalnya nggak ada,
bisa dilakukan pembersihan karang gigi gitu. Jadi kalau misalnya pembersihan karang giginya agak banyak, ya tadi yang tanya saudari Fitri, itu biasanya kita memang nggak langsung dibersihkan semua. Jadi biasanya datang di 2 kali pertemuan. Jadi yang mungkin yang bawah dulu, kemudian baru yang atas gitu. Oke, baik. Lanjut ya, Dok ya. Oh Dari iya. Fani Nuradiah, Dok. Bagaimana tips yang aman untuk memberikan pelayanan kepada pasien di masa pandemi, selain dengan melakukan screening dan tes swab antigen atau PCR? Jadi biasanya kalau misalnya kita lihat dulu jadi kasusnya. Kan biasanya kasusnya kalau misalnya dia emergency misalnya kasusnya jadi urgent ya, atau serius gitu. Jadi misalnya ada perdarahan yang berat atau ada bengkak ya kan. Biasanya kita langsung memberikan penanganan. Tapi kalau misalnya cuma ingin membersihkan karang gigi atau konsultasi, biasanya kita tunda dulu. Jadi bisa dengan menggunakan telemedicine atau telescreening gitu. Jadi lewat aplikasi online. Di aplikasi Daftaro ya, Dok ya? Iya, di aplikasi Daftaro. Siap, siap. Kemudian ini dari Robert Surabaya, Dokter. Mohon izin bertanya, Dok. Sebagai dokter gigi, apakah kita perlu mengganti hazmat yang kita pakai sehabis mengerjakan satu pasien dengan pasien berikutnya, atau ada alternatif lainnya, Dok? Iya. Jadi biasanya kalau hazmat itu kan biasanya kita pakainya scrub dulu ya. Jadi kita pakai baju dokter dulu, kemudian kita pakai hazmat. Jadi hazmat itu yang ada topinya, terus kita baru pakai gown. Jadi kan 3 lapis. Jadi biasanya sehabis kita mengerjakan pasien, biasanya yang kita perlu ganti adalah bagian gown atau luarannya. Jadi kalau hazmat biasanya kita hanya semprot dengan menggunakan desinfeksi atau menggunakan alkohol gitu. Jadi yang kita perlu ganti itu gaunnya, bukan hazmatnya. Terus juga biasanya antar pasien kita kan selain kita desinfeksi peralatan medis, kita juga desinfeksi ruangan kurang lebih 30 menit gitu sih. Mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Robert ya, Mbak. Jadi yang kita ganti gaunnya aja. Ini pertanyaan terakhir, Dokter, dari Royani AMK. Oh, iya. Salam kenal, Dokter Felicia. Saya 3 bulan terakhir setelah terasa sakit di bawah telinga, menjalar ke gigi dan gusi, sehingga terasa sakit dan tidak nyaman. Kenapa ya, Dok? Apa ada hubungan dengan kesehatan gigi dan mulut? Saya rutin ngecek 6 bulan sekali dan sudah konsul ke gigi juga, ke dokter THT, bahkan ke internis, juga tidak ada jawaban yang jelas. Terima kasih, Dokter. Tadi dengan siapa, Mbak? Saudara Royani? Royani, Dokter. Jadi kalau memang telinga menjalar ke gusi ya kan, dia sampai ada rasa yang nggak nyaman, biasanya usianya, biasanya kalau di antara usia 18 sampai 30 tahun kan biasanya ada gigi yang tumbuh ya, namanya kalau di bahasa kedokterannya wisdom teeth atau gigi bungsu. Nah, biasanya kalau tumbuh itu kadang-kadang kan ada posisi yang mungkin normal, ada beberapa orang yang posisinya dia miring. Jadi kadang ukuran giginya itu besar, tapi rahangnya itu kecil, jadi nggak bisa tumbuh. Jadi mendesak, ya kan? Jadi biasanya sering sakit di kepala, sering sakit di telinga, atau menjalar ke gusi. Biasanya memang kalau kita periksa ke dokter gigi, kadang memang nggak kelihatan, ada yang nggak kelihatan giginya tertanam di bawah gusi. Biasanya kita memang sarankan untuk kita lakukan foto ronsen gitu. Kita bisa lakukan foto ronsen untuk melihat apakah ada gigi yang tumbuh. Jadi biasanya kan dia tumbuhnya di bawah itu satu di kiri, satu di kanan, terus yang atas juga satu di kiri atau satu di kanan.
Atau mungkin kalau enggak ada gigi yang tumbuh, bisa jadi yang gigi depannya mungkin dia ada lubang yang nggak terlihat secara kasat mata. Jadi kalau kita lihat biasa, kita nggak bisa kelihatan. Kita baru bisa kelihatannya lewat foto panoramik atau foto ronsen. Gitu, Mbak. Oke, terima kasih banyak Dokter Felicia sudah Iya, menjawab sama-sama. pertanyaan-pertanyaan nih dari rekan-rekan Daftaro. Nah, ini perlu saya ingat lagi kepada rekan-rekan Daftaro untuk mengisi daftar link absensi yang telah admin kirim dan mengisi survei pada tema webinar malam ini. Nah, kepada rekan-rekan Daftaro juga nih, mungkin yang ingin berkonsultasi dengan Dokter Gigi Felicia, nggak perlu khawatir, kalian bisa berkonsultasi melalui aplikasi Daftaro. Cukup dengan mendownload aplikasi Daftaro melalui App Store ataupun Play Store, kalian sudah bisa dapat menikmati pelayanan kesehatan dengan berbagai dokter dan fasilitas yang aplikasi Daftaro punya. Begitu. Nah, dokter, ini saya sekalian bacakan mengenai survei kepuasan webinar malam ini ya, dokter ya. Oh iya, enggak apa-apa, Mbak. Yang pertama, apakah rekan-rekan Daftaro puas dengan pemberi materi webinar hari ini, yaitu Dokter Gigi Felicia? Jawabannya 67% sangat puas, dokter. Oh iya. Kemudian, apakah rekan-rekan Daftaro puas dengan Daftaro selaku pembuat webinar malam ini? Jawabannya 100% puas. Oh iya, puas. Dan terima kasih kepada rekan-rekan Daftaro sekalian sudah mengikuti webinar malam ini. Saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan Daftaro untuk menyalakan kamera Zoom kalian dan mengganti background Zoom kalian sesuai dengan background yang telah admin kirim di grup WhatsApp webinar malam ini. Karena setelah ini kita akan bersuah foto bersama dengan rekan-rekan Daftaro dan narasumber kami tentunya, yaitu Dr. Gigi Felicia Septiana Tenggara. Baik, rekan-rekan Daftaro, untuk bisa menyalakan kamera Zoom, karena kita akan bersuah foto bersama. Baik. Sudah ready semua? Sudah siap semua ya? Kita foto ya. Oke. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan Daftaro sekalian. Terima kasih juga khususnya kepada Dr. Gigi Felicia Septiana Tenggara sudah memberikan materi pada webinar malam ini. Semoga materi webinar kali ini bermanfaat tidak hanya bagi rekan-rekan Daftaro tetapi juga bagi orang sekitar. Baik. Daftaro, aplikasi kesehatan pelayanan mudah dan nyaman. Selamat malam. Bye-bye. Selamat malam.